Kita start lari pagi ya. Semerunya gak kelihatan. Sebelum saya berdongeng, saya ingatkan lagi ya, bahwa berkomentarlah dengan sopan kalau bertamu di channel saya, atau tidak usah berkomentar kalau Anda memang bukan orang yang punya unggah-ungguh. Kali ini saya akan membahas tentang like worker ya. Apa like worker itu? Like worker adalah pekerja cahaya, di mana para pekerja disebut para pekerja cahaya bisa menjadi seorang light worker adalah karena kebersihan jiwa mereka, kebersihan hati dan ketulusan yang para kesatria tersebut dimilikinya. Bagaimana light worker bekerja? Light worker adalah penyerap energi alam ya, mereka dapat menyerap energi alam melalui memang sudah selain sudah emang dari sononya juga sudah terasah dengan perilaku dan lelaku ataupun tanpa lelaku, tapi perilaku yang benar-benar baik. Intinya adalah orang-orang yang berakhlak mulia dan berhati tulus. Dan bagi Anda yang sudah memang seorang light worker dan belum tahu mengasah caranya, kemampuan penjenengan, setidaknya jika Anda seorang kesatria memang sudah punya kemampuan dari dalam yang tidak bisa dilihat orang lain. Kalau orang lain tersebut itu memang awam atau tidak punya dasar atau memang bukan termasuk orang pilihan, tentunya mereka tidak bisa melihat. Begini, pengalaman yang saya dapati seperti kemarin itu ya, saya mengasah itu melalui rasa, baik rasa apa yang di dalam diri, juga rasa yang indera perasa di lidah, untuk agar kita kan itu ucapan atau itu kan menjadi tolak ukur nggih bagi seseorang. Kayak ajining diri dumunung ing lati, ucapan kita. Begini, saya mengolah rasa apa yang ada di lidah saya. Diawali dari garam. Saya mengunyah garam setiap hari atau sesempatnya, nggak harus setiap hari, karena nggak enak mengunyah garam itu aja. Yang manfaat garam adalah menghilangkan rasa takut dan membuat hidup menjadi berani. Yang kedua, saya mengunyah gula 1 sendok. Kadangkala nggak harus setiap hari juga. Fungsinya gula adalah untuk mengurangi grogi, mengatasi grogi yang sering kita belah. Grogi apa seseorang itu kan masing-masing. Dan yang ketiga adalah mengkonsumsi yang pahit-pahit. Contohnya pahit getirnya kehidupan, enggak. Pahit getirnya daun pepaya muda dikonsumsi mentah. Fungsinya pahit, rasa pahit itu adalah memperkuat dan ngilangi kagetan ya, dari tidak mudah terkejut. Kagetan dari nggak tahu menjadi tahu, mendadak itu kan juga kagetan ya. Terus yang keempat adalah rasa kejut. Saya dapat rasa kejut adalah mengkonsumsi blimbing wuluh sehari 5 kali. Kalau ini saya
lakukan rutin setiap hari, karena memang sudah disediakan, sudah ada di sekitar, selalu ada. Dan saya kalau kecut nggak kesulitan, makanya saya sebutkan terakhir. Fungsi kecut adalah selain membersihkan kita dari segala penyakit jahat atau yang tertentu itu, fungsinya adalah kita bisa menjadi cuek dengan misalkan dari orang-orang toksik sekitar kita bisa cuek. Kecut itu tidak enak dan kita lebih mementingkan menghilangkan rasa kecut tersebut, tapi kita menikmati segala ketidakenakan rasa tersebut, menjadi terbiasa, menjadi tidak merasakan yang pahit, yang kecut, yang asam, itu menjadi normal biasa. Tidak kekecutan, kepahitan, kemanisan, keasinan, seperti itu. Dan inti dari kita mengecap berbagai macam rasa melalui lidah dan juga melalui akhirnya menjadi sebuah perasaan, mengajari semua rasa tersebut, mengajari kita bahwa segala sesuatu yang menjadi masalah yang kita hadapi itu akan bisa kita nikmati, dan kita tidak agar kita intinya kita tetap tenang dan kita bisa mengatasi segala rasa yang luar biasa yang biasanya tidak mampu atau dihindari tersebut, tidak menghindari segala sesuatu masalah yang menghampiri kita. Itu intinya yang dirasakan dalam jiwa kita. Jadi kita belajar itu tidak hanya sekedar dimaknai, dirasa, itu juga secara nyata juga. Jadi misalkan antara kenyataan dan itu seimbang. Kebanyakan orang itu kan rata-rata kebanyakan teori, nol di praktek. Bisanya menyinyiri tapi tidak punya kemampuan apa-apa. Karena orang yang punya kemampuan biasanya tidak mau menyinyiri orang lain, karena mereka tahu apa itu sebuah esensi kehidupan. Dan kembali pada light worker bekerja berdasarkan emosi mereka. Begini, saat para light worker itu emosi atau marah, itu adalah keuntungan bagi alam dan sekitarnya, karena energi seorang light worker itu menetralisir alam, racun-racun alam. Misalkan kayak terjadi kebakaran di mana gitu ya, itu karena bisa kemungkinan besar itu energi light worker yang marah tapi tidak keluarkan, energi itu disimpan dari dalam, memantul ke alam sebelah. Karena alam sebelah memantulkan energi light worker mencelat ke satu tempat, misalkan kayak LE atau berarti di sana kemungkinan juga ada light worker yang itu bisa menimbulkan kebakaran, misalkan lampu konslet gitu, karena kemahalan seorang light worker itu bisa berpengaruh pada listrik dan sebagainya, energi air, angin, api, tanah, begitu. Pelajarannya, orang marah itu karena dia baik, karena orang sabar yang tidak bisa marah itu adalah makanan empuk para penjajah. Kenapa negara kita dijajah? Karena bangsa kita tidak punya kemarahan, pasrah dijajah, nerimo dijajah, nggih. Makaten. Karena kebodohan dan kesabaran itu beda tipis, tapi sangat berbeda
kesabaran itu ada batasnya, kebodohan tidak ada batasnya. Mangkaten sederek rahayu.